Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Fahri Andriansyah dari kelas 10 otomotif C di sekolahan SMKN Negeri 3 Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi sensor dan aktuator pada mobil. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sensor dan aktuator pada mobil ya teman-teman. Mari kita buka kapnya dulu teman-teman. Dan inilah gambaran tentang dalaman dari mobil ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sensor. Sensor adalah komponen penting dalam mesin mobil yang berfungsi untuk mengukur dan memantau berbagai parameter penting seperti kecepatan, tekanan bahan bakar, dan suhu. Oke teman-teman, selanjutnya ada MAP atau MAP, Manifold Absolute Pressure. Letaknya ada di sini ya teman-teman. MAP berfungsi untuk mengukur tekanan udara di intake in manifold. Informasi ini kemudian dikirim ke CEU untuk membantu mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan serta waktu pengapian sehingga mesin dapat bekerja secara optimal. Oke teman-teman, selanjutnya ada sensor IAT, intake air temperature sensor. Letaknya ada di sini ya teman-teman. IAT berfungsi untuk mengidentifikasi suhu udara yang masuk ke dalam mesin mobil. Sensor ini membantu CU untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara secara optimal sehingga mesin dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan performa mobil yang optimal. Oke teman-teman, selanjutnya ada sensor TPS. Letaknya ada di sini ya teman, tuh kabel 3 itu ya teman-teman. Sensor TPS berfungsi untuk mengidentifikasi posisi katup gas dan mengirim sinyal ke CU. Sinyal ini digunakan oleh CU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke mesin sehingga membantu menjaga performa mesin mobil, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi emisi. Oke teman-teman, selanjutnya posisi sensornya ada di sini ya teman-teman. Ini namanya sensor oksigen. Sensor oksigen berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang. Informasi ini kemudian digunakan untuk kontrol untuk menyesuaikan rasio udara dan bahan bakar, memastikan pembakaran yang optimal dan mengurangi emisi. Oke teman-teman, selanjutnya ada CKP, Crankshaft Position Sensor. Letaknya ada di bawah sini ya teman-teman, di bawah sini. CKP berfungsi untuk mengidentifikasi posisi dan kecepatan putaran poros sengkol pada mesin kendaraan. Informasi ini sangat penting digunakan oleh CU untuk mengatur berbagai aspek kinerja mesin, termasuk timing, pengapian, dan injeksi bahan bakar. Oke teman-teman, selanjutnya ada knock sensor ya teman-teman. Knock sensor posisinya ada di situ ya teman-teman, ada kabel itu ya teman-teman. Knock sensor berfungsi untuk mengidentifikasi knocking atau detonasi pada mesin, yaitu pembakaran bahan bakar yang tidak terkontrol dan serta menyebabkan getaran atau suara ketukan. Oke teman-teman, selanjutnya ada sensor CMP dan WTS. Letaknya ada di belakang sana ya teman-teman. Oke teman-teman, saya menggunakan engine trainer. Ini adalah sensor CMP atau Champa Position Sensor. Berfungsi untuk mengidentifikasi posisi poros sanpas dalam mesin
yang penting untuk mengatur waktu pembukaan katup dan injeksi bahan bakar. Oke teman-teman, selanjutnya ada sensor WTS, water temperature sensor, letaknya di sini ya teman-teman. WTS berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengukur suhu air pendinginan mesin, kemudian mengirimkan informasi ini ke CU untuk mengatur kinerja mesin, termasuk sistem pendinginan dan injeksi bahan bakar. Oke teman-teman, selanjutnya ada injektor. Injektor itu posisinya ada di sini ya teman-teman. Nah itu injektor ya teman-teman. Fungsi injektor adalah untuk mendeteksi berbagai kondisi mesin dan lingkungan sekitar, lalu mengirim data tersebut ke ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Oke teman-teman, selanjutnya ada IEC, Idle Speed Control, letaknya ada di sini ya teman-teman. Letaknya ada di sini. IEC berfungsi untuk mengatur dan menjaga kecepatan putaran mesin saat idle atau langsap, sehingga mesin tidak mati secara tiba-tiba, terutama saat beban tambahan seperti AC dinyalakan. Oke teman-teman, selanjutnya ada VSV, vacuum switch valve, letaknya ada di sini ya teman-teman. Memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem mobil, terutama dalam mobil dengan mesin konvensional dan karburator. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan vakum yang mengalir ke akuator atau komponen lainnya. Oke, selanjutnya ada OCV atau oil control valve, letaknya ada di sini ya teman-teman. OCV berfungsi untuk mengontrol aliran minyak pelumas ke berbagai komponen mesin, memastikan suplai minyak yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mesin. Oke teman, selanjutnya ada electric rolling control, sering disebut dengan ECD, letaknya ada di sini ya teman-teman. Berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin mesin dan mengirim informasi ke ECU, biasanya dihidupkan saat posisi mobil panas. Oke teman-teman, di sini ada shut off sistem kontrol AC, posisinya ada di sini ya teman-teman. Berfungsi untuk mematikan kompresor AC secara otomatis ketika suhu yang diinginkan sudah tercapai, atau ketika ada kondisi tertentu yang memerlukan pematian AC. Untuk melindungi sistem, hal ini bertujuan untuk menghemat energi, mencegah embun pada kaca, dan meningkatkan efisiensi pada mobil. Oke teman-teman, selanjutnya ada ESA, letaknya ada di sini ya teman, bawah sini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini namanya ESA. Berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian di dalam mesin berdasarkan input dari berbagai sensor lainnya. Sensor ini bekerja sama dengan ECU, Electronic Control Unit, untuk menentukan kapan percikan bunga api harus terjadi sehingga mesin dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sensor ESA membantu mengoptimalkan timing pengapian yang sangat penting untuk efisiensi dan kinerja mesin. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan